Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama kembali di dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas kitab Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-26, sampai dengan ayat yang ke-38. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini, sore hari ini kita akan bersama-sama, sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kembali kami datang kepada Tuhan dan menyerahkan untuk pendalaman Alkitab kita. Dan sebentar kami bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menolong kami, menolong hamba-Mu pada khususnya. Sehingga kebenaran firman yang boleh tersampaikan sore ini meneguhkan kami dan menguatkan setiap iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga saudara kami yang juga boleh bersama-sama bergabung di dalam Alkitab kita pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama memperhatikan di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Dan Alkitab kita mengatakan demikian. Saya membacakan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas pasal 1, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Alkitab kita mengatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dalam engkau menamai dia Yesus." 32, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat yang terakhir, 38 dikatakan, "Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan atau perikop yang baru kita baca bersama-sama pada kesempatan ini, memberikan satu bentuk penjelasan kepada kita semua tentang suatu peristiwa yang dinamakan dengan inkarnasi. Itu di mana Sang Juru Selamat itu dilahirkan di dalam dunia ini untuk misi menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, dari peristiwa misi penyelamatan dosa-dosa manusia tersebut yang dikaryakan melalui karya Kristus yang datang ke dalam dunia ini, maka tidak lepas pula dari karya seorang wanita yang bernama Maria, yang memiliki arti yang sama dengan Miriam, saudara perempuan Musa dan Harun. Nama itu sendiri memiliki arti ditinggikan. Saudara, Maria sendiri adalah seorang putri dari keluarga bangsawan, dari garis keturunan Daud, karena memang memiliki nama dan hak keluarga dari Daud, meskipun miskin dan rendah derajatnya di dalam dunia ini. Maria merupakan seorang perawan yang suci dan tidak bernoda.
yang bertunangan dengan seorang laki-laki yang juga dari garis keturunan bangsawan, sekalipun berasal dari status sosial yang dapat dikatakan sangat rendah juga. Dengan demikian, dalam kedua hal ini mereka memiliki satu kesetaraan sosial dan ekonomi yang sama, derajat yang sama. Nah, saudara, mari kita akan perhatikan bersama-sama di dalam ayat per ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama malam hari ini. Saudara, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara, kalau kita membaca bersama-sama di dalam ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38 yang baru kita baca bersama-sama tadi, sekalian, maka peristiwa itu sendiri terjadi pada bulan yang ke-6 ya. Setelah apa yang diceritakan dalam pasal pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25, di sana menceritakan tentang peristiwa kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Saudara, dalam kedua cerita itu dikatakan tentang malaikat Tuhan yang bernama Gabriel. Ya, kita bisa membaca dalam ayat 19, ayat 26, di sana disebut tentang Gabriel, yaitu untuk menekankan bahwa Tuhan Allah yang bertindak dan berbicara melalui malaikat Tuhan ini, saudara. Jadi Tuhan memakai malaikat ini untuk berbicara, menyampaikan pesan-pesan kepada Maria. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Saudara sekalian, sekarang pesan atau amalan itu datang pada seorang wanita yang masih muda, ya, yang bernama Maria. Dikatakan tinggal di Nazaret yang merupakan suatu kota yang terletak di daerah Galilea. Sebuah kota kecil yang tidak memiliki reputasi di dalam hal keagamaan atau pengetahuan. Ya, dapat dikatakan juga suatu kota yang berbatasan langsung dengan wilayah bangsa-bangsa kafir. Dan dinamakan wilayah Galilea serta dihuni oleh bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, ya, bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudara, ini menunjukkan bahwa anugerah Tuhan itu juga diperuntukkan ya bagi bangsa-bangsa lain, pada bangsa-bangsa Yahudi. Jadi keselamatan bukan hanya milik orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudara, pada saat itu malaikat Tuhan diutus kepada seorang wanita yang bernama Maria, yang berasal dari Nazaret, dan menurut ayat 36, Maria adalah sekaum dengan Elisabet. Barangkali dia juga adalah dari suku Lewi, ya, atau misalnya dari pihak ibunya yang masih berkaum, ya. Katakan tadi memakai kata sanakmu itu dengan Elisabet, atau di pihak lain yang masih keturunan dari Daud. Saudara sekalian, kata bertunangan di sini kita bisa melihat menunjukkan tentang adanya suatu upacara tertentu, ya, di mana antara lain diberikan semacam hadiah perkawinan dari kedua belah pihak. Nah, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah dihubungkan dengan masing-masing suatu upacara, ya. Sedemikian rupa, saudara, sehingga hubungan itu dalam upacara itu dikatakan mereka secara hukum, secara yuridis itu mereka sudah disamakan dengan satu adat perkawinan, ya, di Yahudi pada masa itu. Nah, menurut adat Yahudi biasanya hari perayaan kawin itu diadakan 1 tahun kemudian setelah mereka bertunangan. Sejak hari itu pasangan tersebut dapat tinggal secara bersama-sama, ya, suami istri. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-18. Maria disebutkan perawan atau anak dara. Hal ini menunjuk kepada anak gadis yang belum berbaur dengan laki-laki, ya, belum bercampur hidupnya dengan laki-laki. Yang artinya seorang wanita muda sampai pada saat ia melahirkan anaknya yang pertama. Nah, malaikat Gabriel membawa pesan kepada Maria yang ada di Nazaret, ya, di wilayah Galilea,
dengan sukacita yang sama saat ia membawa pesan bagi Zakaria ketika dia berada di dalam bait suci di Yerusalem. Saudara sekalian, kemudian di dalam ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara, dalam ayat 28 ini kalau kita baca bersama-sama, kita melihat bagaimana salam yang disampaikan malaikat ketika malaikat Tuhan itu memasuki rumah Maria. Ya, apa yang dikatakan? Perkataan salam di sini dapat diterjemahkan dengan satu kalimat yang artinya adalah bersukacitalah atau selamat. Ya. Perkataan salam bagi engkau yang dikaruniai dapat berarti pula selamat, ya, engkau yang diselamatkan. Saudara, hal ini menyatakan satu membangkitkan, ada suatu perkataan yang membangkitkan tentang harga diri seorang Maria, yang memang Maria memiliki status sosial yang sangat rendah sekali. Dan ucapan ini membuktikan, menyatakan bahwa Maria mendapatkan satu bentuk sapaan dari malaikat yang berbicara tentang sukacita yang diberikan Allah kepada Maria. Nah, sapaan ini lazim, saudara, yang diucapkan pada saat itu dan menyatakan ada perasaan rasa hormat, ya, dihargai, yang memiliki maksud baik bagi kesejahteraan dari Maria. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan ucapan itu, ya, Maria itu sangat dimuliakan. Ya. Hal ini nampak dalam kalimat engkau yang dikaruniai, ya, engkau yang dianugerahi oleh Allah. Dan ini satu bentuk pernyataan kemuliaan dari Tuhan yang diberikan kepada Maria, penghargaan yang begitu sangat mulia sekali. Ya. Dalam hal ini Maria memperoleh lebih banyak anugerah daripada Tuhan, ya, dibandingkan dengan wanita-wanita lain pada masa itu. Ya. Jadi Maria mendapatkan anugerah karunia daripada Tuhan. Nah, hadirat Allah bersamanya. Hal ini tertuang dalam kalimat Tuhan menyertai engkau. Ya. Ada satu pernyataan daripada Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu beserta dengan Maria. Perkataan ini bisa mengingatkan Maria akan makna Immanuel, ya, yang berarti Allah beserta dengan kita. Yang memberikan harapan, janji bahwa seorang anak perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, perkataan ini juga sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini. Itu pernyataan nubuatan dari seorang nabi yang bernama Yesaya. Ya, dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Pernyataannya sudah diungkapkan sedemikian rupa dalam satu pernyataan nubuatan. Kemudian Maria mendapatkan berkat Allah, ya, dikatakan diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Saudara, hal ini memang dipandang oleh banyak orang sebagai satu bentuk penghargaan Allah, ya. Pernyataan diberkatilah ini menunjuk kepada sikap hati Allah yang penuh dengan kemurahan. Tuhan yang pemurah itu sangat memberkati orang-orang yang dipilihnya untuk nantinya bisa menjadi ibu jasmani daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Maria terkejut, ya, mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara-saudara, ketika Maria mendapat sapaan itu, dikatakan maka terkejutlah dia dan menjadi bingung atas apa yang telah dilihat, didengar, atas perkataan dari malaikat itu, saudara-saudara. Nah, sebagai seorang wanita yang rendah hati, ya, dia menjadi sangat bingung. Ya, pikirannya menjadi bingung, saudara-saudara, tidak merasa dirinya itu layak untuk mendapatkan penghormatan, ya, penerimaan dari Tuhan yang sedemikian rupa, ada janji yang sebegitu besarnya diberikan kepada seorang wanita muda yang masih status sosialnya tidak begitu baik, saudara-saudara, tetapi ada satu pernyataan yang begitu sangat indah membuat Maria itu menjadi terkejut, saudara-saudara, ya. Dia mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa
malaikat Tuhan menyatakan demikian. Ada satu pernyataan ucapan salam yang disampaikan malaikat itu membawa hati Maria menjadi bingung dan bertanya-tanya di dalam dirinya. Nah, di dalam kegundahan itulah, saudara, dan dilanjutkan dalam ayat 30 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, ya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara-saudara, di dalam ayat 30 ini kita melihat pada saat terjadi kebingungan di dalam diri Maria, ya, dia bertanya-tanya di dalam dirinya pada peristiwa itu, maka Maria ditenangkan, saudara, ya, dengan pernyataan, perkataan malaikat Tuhan yang berkata, jangan takut. Ya. Perkataan yang sangat simpel, yang sangat pendek sekali dikatakan, jangan takut. Ya, dalam ayat 30 tadi. Nah, dalam kalimat ini Maria ditenangkan hatinya. Ya. Dulunya mulai gundah gulana, dia kebingungan, campur aduk menjadi satu, bertanya-tanya dalam dirinya, dan ketika malaikat mengatakan, jangan takut, maka hati Maria menjadi tenang, saudara. Sebab Maria juga adalah manusia biasa yang berdosa, ya. Dia bisa terkejut, dia bisa menjadi terheran-heran, mengapa malaikat Tuhan berkata demikian, ya, menghadapi malaikat Tuhan yang sangat kudus itu. Dalam ayat 30 ini kita juga melihat, saudara, kalimat firman Tuhan yang berkata, engkau yang dikaruniai, ya, Maria yang mendapat karunia daripada Allah. Saudara, dari ayat 28 tadi dijelaskan lebih lanjut, yaitu beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya. Apa arti pernyataan ini, saudara? Ya, ketika Maria mendapatkan pernyataan kalimat beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya. Artinya dan maksudnya adalah Allah telah bersikap pengasih. Ya. Allah memiliki sikap penuh kemurahan kepada Maria. Sebab anugerah untuk berbicara tentang kasih karunia bukanlah sesuatu yang orang bisa memperolehnya atau mempunyainya, tetapi suatu istilah yang berbicara tentang sifat Allah yang begitu sangat pemurah. Allah yang begitu sangat mengasihi Maria. Maka dikatakan dalam pernyataan ini Maria mendapatkan kasih karunia Allah. Itu berarti bahwa kasih karunia diperuntukkan hanya kepada seorang Maria, ya, bukan kepada wanita-wanita lain. Memang banyak waktu itu banyak wanita, ya, tapi mengapa, saudara, Maria mendapatkan kasih karunia? Ini merupakan satu kemurahan Allah, ya. Allah yang Maha Pengasih tadi menyatakan anugerahnya kepada Maria. Nah, pesan itu disampaikan malaikat sendiri kepada Maria dan menegaskan serta meyakinkan Maria bahwa Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah, ya, lebih dari apa yang telah dipikirkan Maria selama ini, saudara. Jadi kasih karunia Allah begitu sangat melimpah diberikan kepada seorang Maria yang tentunya dia tidak pernah memikirkan sebelumnya mengapa dia yang mendapatkan karunia Allah itu. Nah, ini berbicara tentang anugerah, saudara, ya. Jadi kalau anugerah Allah, karunia Allah dinyatakan kepada setiap orang yang menjadi pilihan Allah, Tuhan memilih pribadi-pribadi tersebut untuk mendapatkan kasih karunia Allah, maka kita tidak akan pernah menduga sebelumnya, ya, karena apa, kita ada sebagai orang yang berdosa, yang sebetulnya tidak layak menerima anugerah itu. Sama Maria, dia pun seorang wanita yang sebetulnya tidak layak mendapatkan anugerah, tapi karena Tuhan sudah memilih anugerah itu kepada Maria, maka dia mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dalam engkau menamai dia Yesus. Bapak Ibu sekalian, pernyataan malaikat kepada Maria ini yang berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, secara pribadi ini bisa berarti, ya, perkataan ini bisa berarti, meskipun Maria seorang perawan, namun ia memperoleh suatu bentuk kehormatan. Ya. Maria mendapatkan satu bentuk kehormatan untuk menjadi seorang ibu tanpa mengalami ada perasaan takut, perasaan cemas di dalam hatinya. Ya. Meskipun Maria hidup dalam kemiskinan dan tidak dikenal, namun ia akan memperoleh kehormatan menjadi ibu dari Sang Mesias, anak laki-lakinya, dan akan dinamai Yesus, Sang Juru Selamat.
Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 32 ini menyatakan bahwa anak laki-laki itu akan sangat dekat terhubung dengan dunia yang ada di atas, ya, terhubung dengan kerajaan surga. Ia akan menjadi besar dan tidak tertandingi kebesarannya oleh siapapun juga, ya. Jadi siapa yang bisa melawan kebesaran kemahakuasaan daripada Allah, ya. Makanya disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Yesus Kristus dinyatakan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, yang memiliki sifat dan kodrat yang sama dengan Allah, yang sangat dikasihi oleh Allah, yakni seperti seorang anak yang dikasihi oleh bapaknya yang sangat mengasihinya. Ia akan sangat ditinggikan di dunia bawah ini, ya, di mana dunia ini berada, ya. Karena meskipun dilahirkan dalam keadaan yang paling hina dan tampil sebagai seorang hamba, maka Tuhan Allah akan mengaruniakan, ya, kepadanya, yaitu tahta Daud bapa leluhurnya, ya, dalam ayat 32 tadi. Saudara, dalam hal ini malaikat itu mengingatkan Maria, ya, bahwa dia berasal dari keluarga Daud. Ya. Oleh sebab itu, yang mengingat tentang hukum salis, ya, yang melarang seorang wanita untuk memerintah maupun hak sulungan tidak berperan dalam pewarisan tahtanya ini. Maka tidaklah mustahil bahwa Maria bisa melahirkan seorang pewaris bagi tahta itu sendiri, saudara. Kemudian dalam ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 33 ini merupakan satu pernyataan dari malaikat Tuhan yang meyakinkan Maria, yang menyatakan bahwa kerajaannya itu bersifat rohaniah. Ya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, ya, bukan atas Israel menurut daging, ya. Karena bukan mereka yang dipedulikannya, dan juga karena mereka tidak akan bertahan lama sebagai suatu umat. Oleh karena itu pastilah ia sebuah kerajaan yang bersifat rohaniah atas keturunan Israel yang menurut perjanjian. Nah, dalam hal ini pemerintahnya akan bersifat kekal, ya, tidak terbatas. Ia akan memerintah sampai selama-lamanya. Dikatakan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tidak seperti pemerintahan keluarga Daud yang sifatnya itu adalah sementara, ya, dan negara Israel yang bersifat sementara juga dan akan segera berkesudahan. Mahkota-mahkota lain tidaklah tetap turun-temurun, tetapi pemerintahan Kristus itu bersifat kekal selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Kemudian dalam ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang ke-34 ini menyatakan bagaimana Maria bertanya, ya, pertanyaan sampaikan kepada malaikat tentang peristiwa kelahiran seorang raja yang sangat istimewa itu. Maria mengatakan dan bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Saudara, bagaimana mungkin aku seorang yang dapat mengandung seorang anak karena aku belum bersuami? Ini diucapkan Maria, saudara, ya. Bagaimana dia seorang wanita yang belum bersuami, tapi dapat dikatakan dia akan mengandung seorang bayi laki-laki. Nah, dalam hal ini Maria ingin tahu caranya, ya, bukan soal tidak percaya atau meragukan apa yang telah dikatakan oleh malaikat itu, tetapi sebuah hasrat, ya, keinginan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut lagi dari malaikat itu, saudara-saudara. Nah, kemudian ditegaskan kembali dalam ayat 35, katakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, saudara, dalam ayat ini kita bisa melihat tentang satu pernyataan, ya, bagaimana saudara ada satu jawaban yang begitu sangat memuaskan hati Maria, ya. Maria hati puaskan sedemikian rupa,
Di dalam arti, saudara, itu Maria akan mengandung ya oleh kuasa dari Roh Kudus yang tugas dan jabatan utamanya adalah menguduskan Maria ya. Untuk maksud dan tujuan atau rencana tersebut ya. Nah, kemudian saudara dalam ayat ini juga disebut bahwa Roh Kudus disebut juga ya sebagai pribadi yang berkuasa. Ya. Kuasa Allah yang Maha Tinggi itu dinyatakan di dalam kehidupan Maria secara pribadi ya. Dikatakan bukankah Maria menanyakan bagaimana hal itu mungkin terjadi ya. Jadi Maria bertanya tentang hal itu saudara. Nah, sebetulnya Maria tidak perlu ya mengajukan pertanyaan mengenai cara atau bagaimana itu akan dilakukan karena Roh Kudus itu sebagai kuasa Allah yang Maha Tinggi itu akan menaungi kehidupan Maria. Yang juga dapat digambarkan seperti awan yang menutupi kemah suci ketika kemuliaan Allah itu menguasainya dan memberikan perlindungan ya kepada umatnya. Kemudian juga kita bisa melihat anak yang akan dikandung Maria adalah anak yang kudus ya. Dan karena itu ia tidak boleh dikandung melalui cara kelahiran yang lazim yang dilakukan oleh manusia pribadi, manusia di dalam dunia ini secara umumnya, saudara ya. Karena ia sangat berbeda, ya tidak sama dengan sifat-sifat manusia yang telah rusak dan cemar oleh karena dosa-dosa manusia di dalam dunia ini. Itu sangat berbeda sekali. Nah, malaikat dengan begitu sangat tegas mengatakan dengan tegas bahwa anak itu akan disebut kudus. Ya. Jadi pribadi bayi yang dikandung Maria itu merupakan pribadi seorang yang suci, yang kudus. Dan dikatakan juga sebagai anak Allah yang melalui kelahiran yang kekal tadi, saudara, yang akan dibentuk dikandung oleh pribadi Roh Kudus itu sendiri, ya. Jadi bukan dari benih laki-laki yang berdosa dari Yusuf, tapi dikandung dari pribadi Roh Kudus, Roh yang suci tadi, ya, membuai kandungan Maria. Kemudian dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Saudara sekalian, dalam ayat ini iman Maria itu semakin diperkuat ya. Ketika diberitahu bahwa Elisabeth sepupunya, meskipun sudah tua umurnya juga sedang mengandung seorang anak laki-laki. Ya, ini menunjuk kepada satu bentuk penguatan hati Maria ya. Maria diteguhkan melalui pernyataan kebenaran firman Allah ini ya. Dikuatkan sekali dengan pernyataan firman Tuhan ini. Dan dikatakan juga sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu sekalian, malaikat meyakinkan Maria mengenai hal itu untuk menguatkan imannya dan mengakhiri pesannya itu dengan kebenaran agung, ya, kebenaran yang begitu sangat mulia, yang sangat tidak diragukan lagi dan yang sudah umum dapat dipercaya. Ya, dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin sekalian. Nah, ini kalimat-kalimat ini memberikan satu bentuk pernyataan peneguhan secara pribadi kepada Maria ya, yang dalam hatinya dia mengalami kebimbangan, keraguan-raguan tadi, tapi dengan kalimat pernyataan ini Maria diteguhkan oleh Tuhan ya. Kemudian yang terakhir dalam ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat 38, ayat yang terakhir dalam pembacaan kita ini, ada tersirat adanya satu bentuk penerimaan Maria yang begitu sangat tulus atas kehendak Allah dalam dirinya. Ya, jadi Maria betul-betul membuka hatinya, menerima pernyataan Allah ini dengan begitu, dengan sikap yang penuh, dengan kerendahan hati, dengan sikap hati yang penuh, dengan ketulusan hati, dia menerima apa yang menjadi perkataan dari malaikat tadi, saudara. Di mana di dalam ayat ini Maria juga membuat satu bentuk pengakuan, ya. Dia memberikan satu bentuk pengakuan dirinya, ada satu bentuk penyerahan dirinya, ada kerendahan hati yang diucapkan di dalam pernyataan tadi, saudara-saudara. Karena jelas dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, ya. Dia begitu sangat merendahkan dirinya. Ya, sekalipun dikatakan tadi dia sebagai bakal calon ibu
dari seorang juru selamat, tapi tidak memberikan hati Maria menjadi congkak dan sombong karena menjadi ibu daripada seorang juru selamat, Yesus Kristus. Tapi dengan sikap kerendahan hatinya dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, sebagai seorang hamba yang dapat dipercaya pada kekuasaan atau otoritas ilahi. Ya, dalam hal ini ia tidak berkeberatan ya untuk menanggung bahaya yang bisa merusak pernikahannya, yang bisa mencemarkan dirinya dan nama baiknya. Sebaliknya justru Maria ini menyerahkan sepenuhnya ya, setiap masalah yang terjadi ini di hadapan Tuhan, ya, berserah penuh di dalam kehendak Tuhan, saudara. Kemudian saudara, di dalam poin ini kita juga bisa melihat bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menantikan karunia Allah ya di dalam kehidupan Maria secara pribadi, ya, ia tidak hanya puas dengan kebenaran berita itu, tetapi mengharapkannya dengan penuh kerendahan hati, ya, agar dapat terpenuhi kalimat firman Allah, kehendak Tuhan mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, perkataan itu tidak diabaikan, tidak diacuhkan oleh Maria, saudara-saudara, karena apa yang telah dijanjikan Allah itu memang Allah sediakan. Ya, apa yang dikatakan, diucapkan malaikat tadi itu memberikan satu pengharapan di dalam diri Maria bahwa dia tahu Tuhan itu sudah sediakan. Ya, Allah itu sudah menyediakan kepada Maria. Nah, setelah kejadian itu maka dikatakan ketika malaikat selesai menyampaikan pesan-pesan Tuhan, maka malaikat meninggalkan Maria, ya, meninggalkan dia karena tugas pengutusan daripada Tuhan itu sudah selesai. Maka malaikat kembali memberikan pertanggungjawaban, menerima tugas yang baru dan kembali ke surga, saudara-saudara. Nah, di dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kita pelajari bersama-sama? Saudara-saudara, di dalam bagian ini, kalau kita melihat bersama-sama, maka ada kesimpulan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, saudara, bahwa setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam ujian. Ya. Kehidupan kita sebagai orang yang percaya tidak lepas dari berbagai macam persoalan, permasalahan, ujian yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan tentunya, saudara, itu menuntut adanya satu kepercayaan hati kita, menuntut satu keteguhan iman dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga ada kehormatan kehidupan manusia yang harus dipertaruhkan. Kehidupan kita pun akan diperhadapkan dengan situasi-situasi demikian. Persoalannya berbeda, saudara, tetapi kondisi-kondisi semacam itu bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ada ujian, ada pergumulan, kesulitan, tantangan yang terjadi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tidak sedikit orang yang mengalaminya, menghadapi persoalan semacam itu, banyak orang yang imannya gugur, ya, mereka tidak bertahan, tidak bisa sampai kepada akhirnya mereka bisa menghadapi situasi yang mereka meragukan kesetiaan Allah, meragukan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, mereka takut direndahkan, ya, takut kehilangan pekerjaan, takut dihukum, kemudian juga ada hal lain yang menjadi pergumulan tersendiri bagi orang Kristen tersebut. Karena itu pada kesempatan sore hari ini mari kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Maria, saudara, ya. Dia hidup dengan keteguhan hati di dalam situasi yang terjadi pada masa itu. Dia memilih taat kepada Allah, walaupun terbayang ada resiko yang harus dia tanggung sebagai seorang wanita muda, ya. Tentunya dia bergumul sedemikian rupa tengah-tengah kehamilan yang terjadi, mengandung seorang bayi laki-laki. Dalam situasi semacam itulah dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Maria tetap mempercayai akan kuasa Tuhan. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Apapun yang terjadi itu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ini luar biasa, saudara. Saudara sekalian, dikasih Tuhan, di tengah-tengah kegentaran hatilah Maria memilih taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Dia tidak memandang situasi-situasi yang terjadi pada masa itu, sekalipun bisa saja dia akan mengalami hukuman
dilempari batu, dirajam dengan batu sampai mati, tapi Maria lebih taat kepada pimpinan Tuhan. Dia tahu itulah bagian yang terbaik yang harus dia lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, akhir daripada kesimpulan ini saya memberikan satu pernyataan bahwa orang yang setia kepada Allah akan memilih taat, ya, walaupun harus menanggung resiko yang sangat berat di dalam hidupnya yang harus kita tanggung. Bagaimana dengan kita semua pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, apa kita lebih memilih taat kepada Allah, atau justru kita menyangkali Allah dalam kehidupan kita? Belajar dari seorang Maria yang sungguh-sungguh membaktikan dirinya, menyerahkan dirinya, memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dan pernyataan kalimat yang sangat indah sekali, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan sore ini boleh membawa kehidupan kita semakin mengerti akan kehendak Allah dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bila kebenaran firman-Mu pada kesempatan sore ini boleh membawa kami semakin hari semakin berpijak kepada kehendak-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan belajar kepada seorang Maria yang sungguh-sungguh membaktikan diri, menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Dan kami tahu Tuhan akan memberkati Maria dan menolong dalam kehidupannya menjadi seorang ibu Yesus Kristus yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang di mana Tuhan dimuliakan. Bapa Surgawi, berkatilah kami pada sore ini. Memberkati juga sebentar sore, sebentar malam kami akan belajar bersama-sama dengan Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Tuhan akan menolong dan memberkati di dalam pendalaman Alkitab kami malam nanti lebih lanjut, dan kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu dengan baik. Pujilah nama-Mu, berkati kami yang menyaksikan, kami belajar bersama-sama melalui acara ini, berkati juga pertemuan-pertemuan kami berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, pertemuan yang dapat saya sampaikan. Nanti malam kita akan kembali bersama-sama dengan Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto yang akan mengulas lebih lanjut. Tuhan memberkati kita.